Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Lepas tengah malam di Eropa di sini, gue ada sebuah informasi yang ingin gue bahas, yaitu ada sebuah kabar yang disampaikan oleh Jacobs-Ben ini melalui sebuah podcastnya di Football Terrace. Jadi dia Jacobs-Ben ini kan seorang senior koresponden sepak bola untuk Give Me Sport dan juga komentator untuk Talk Sport Live. Dia menginformasikan bahwa Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan seorang gelandang rahasia. Jadi memang masih dirahasiakan selama 24 jam terakhir. Dan hal yang dibicarakan adalah kemungkinan untuk meminjam pemain tengah ini sampai dengan akhir musim. Pemain ini disebutkan memiliki pengalaman bermain di Premier League, tapi saat ini bermain di luar Inggris. Dan ada informasi tambahan ya. Jadi sang gelandang ini yang saat ini sedang Manchester United sedang melakukan pembicaraan, memiliki pengalaman di Premier League, saat ini bermain di luar Inggris, tapi dia bermain di luar Inggris ini masih tetap bermain di Eropa. Dan ini bukan Ruben Neves. Jadi karena memang Ruben Neves ini kan nama yang memang sering dikaitkan dengan Manchester United. Dikabarkan memang bukan Ruben Neves. Nah, teka-tekinya atau situasinya saat ini, siapa pemain ini? Pemain yang punya pengalaman di Premier League tapi saat ini bermain di Eropa tapi di luar Inggris. Nah, dari perkembangan di sosial media ya, di Twitter ini gue dapatkan ada beberapa spekulasi. Sekali lagi ini masih spekulasi terkait dengan nama pemain yang saat ini ya disebutkan memang sedang didekati oleh Manchester United. Ada beberapa nama, tapi kalau dari informasi yang gue dapatkan, gue bisa jadi salah ya. Nanti tentu saja kalau sudah ada kejelasan, maka gue akan menyebutkan namanya siapa. Jadi Jacobs-Ben ini secara lengkap menyebutkan atau secara lebih panjang ya, apakah Manchester United bisa mendapatkan pemain tengah bulan ini. Ini sesuatu yang bukannya tidak mungkin. Manchester United akan melakukan kejutan di bulan Januari, walaupun rencananya ya memang bulan ini Manchester United ini akan sepi. Rencananya seperti itu. Ada seorang gelandang yang masih dirahasiakan yang Manchester United melakukan pembicaraan di 24 jam terakhir. Manchester United berbicara dengan satu gelandang untuk pinjaman dalam kesepakatan jangka pendek. Sang gelandang ini memiliki pengalaman di Premier League dan saat ini bermain di luar Inggris. Namanya bukan Ruben Neves. Manchester United telah mengeksplorasi Neves ya, tapi pemain yang saat ini mereka kejar bermain di Eropa, bukan bermain di Saudi Arabia. Ini yang disebutkan oleh Jacobs-Ben, dan nama ini bergulir saat ini menurut gue ya, dari kabar yang gue dapatkan adalah Ruben Loftus-Cheek. Jadi Ruben Loftus-Cheek ini mantan gelandang dari Chelsea, pemain yang juga sempat membela Fulham, yang saat ini bermain untuk AC Milan secara kencang ini ya. Sekali lagi secara kencang diberitakan sedang diincar oleh Manchester United. Nah, Loftus-Cheek tentu saja pemain senior, saat ini berusia 29 tahun. Dan ya, ini kabar ini memang sangat-sangat kuat ya, rumor ini, kalau Manchester United ingin meminjam Ruben Loftus-Cheek. Pemain ini kalau gue lihat memang ya dia tipikal pemain tengah. Dia bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah, mulai dari gelandang tengah, gelandang bertahan, dan juga gelandang serang. Dan kalau gue lihat area heat maps-nya, dia lebih banyak di sisi sebelah kanan.
Cuman yang ingin gue bahas adalah apakah memang dengan datangnya Loftus-Cheek ini maka Manchester United akan bertambah kualitas lini tengahnya. Di situ situasinya. Menurut gue saat ini apa yang terjadi dengan lini tengah Manchester United ini sangat tipis kedalaman skuadnya itu dulu. Jadi terutama dengan formasi 4-2-3-1 di mana dua gelandang pivot ini ya Manchester United situasinya sangat tipis. Ada Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo, tapi sudah itu saja. Pemain lain gua pikir belum punya kapasitas untuk bisa meningkatkan kualitas permainan Manchester United dari lini tengah tersebut ya. Dan ini juga konsekuensi dengan perubahan sistem dari yang Ruben Amorim ke Michael Carrick. Bruno Fernandes saat ini lebih didorong ke depan. Dan Manchester United pun juga menurut gue butuh pelapis dari seorang Bruno Fernandes. Dan Ruben Loftus-Cheek ini sangat sangat cair posisinya. Paling tidak dia bisa ditempatkan di 3 posisi di lini tengah. Saat ini gue menilai apakah dia bisa menambah kualitas, kedalaman dia bisa tambah. Bagaimana dengan kualitas? Nah ini harus diperlihatkan dulu di atas lapangan. Yang jelas dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman bermain di beberapa sistem permainan. 3 back, 4 back. Dia pernah. Dan yang menarik juga bagaimana ada nama Steve Holland nih kan. Yang saat ini menjadi asisten dari Michael Carrick. Ini kan ya tentu saja dia memiliki banyak kolega. Dia cukup lama di Chelsea. Loftus-Cheek juga pernah membela Chelsea, ada data, ada informasi mungkin. Dan ya kita lihat apakah memang pemain ini yang diincar. Gua menilai kalaupun ini didatangkan maka nampaknya Ineos saat ini Ineos saat ini dalam posisi lebih serius. Oke, mungkin ada komentar ya, kenapa tidak mendatangkan pemain lain, misalnya kayak Ruben Neves, Joe Gomez atau yang lain. Ya, gue pikir manajemen Manchester United juga memiliki pertimbangan, utamanya dana keuangan ya, yang mereka betul-betul ingin simpan, mereka ingin tujukan betul-betul nanti di musim panas. Tapi mereka juga sadar dengan kualitas ataupun juga keadaan skuad saat ini nampaknya akan sulit bagi Manchester United ini untuk bisa lebih bersaing. Sehingga ya mereka memutuskan untuk kita datangkan pemain yang tersedia nih, yang tersedia untuk dipinjamkan. Dan tentu saja mereka juga punya profil pemain-pemain seperti apa. Disebutkan memang sebelumnya lini tengah ini kan yang menjadi lini yang ingin diperkuat di fase kedua kompetisi kali ini. Tapi sejauh ini ketika gue bikin video ini masih rumor ya, ini masih belum ada kepastian apakah memang akan didatangkan atau ini selesai sampai di sini saja. Ini sangat menarik sih menurut gue untuk diikuti, dan seperti biasa insya Allah kalau ada kabar lagi akan gue sampaikan. Dan ada informasi yang disampaikan oleh Fabrizio Romano serta Laurie Whitwell tentang Casemiro ini ya. Casemiro bisa mengaktifkan 1 tahun kontraknya, ekstra 1 tahun kontrak di Manchester United kalau dia bisa tampil sebagai starter sekian kali gitu ya. Dan dipercaya angkanya adalah 35 starter di semua kompetisi. Dia telah menjadi starter 18 kali musim ini. Jadi dia butuh untuk jadi starter ya di hampir seluruh pertandingan sampai dengan musim selesai nanti. Karena 35, karena Manchester United saat ini hanya punya 17 pertandingan sisa, sementara dia sudah 18 kali. Jadi kalau ingin diaktifkan, ya ini yang harus dilakukan oleh Manchester United. Walaupun Fabrizio Romano juga menambahkan nampaknya tidak akan tergantung dengan jumlah pertandingan, tapi lebih bagaimana diskusi, lebih bagaimana mungkin juga negosiasi dan juga keadaan yang tentu saja Manchester United di akhir musim nanti. Jadi nampaknya itu yang lebih menentukan terkait dengan keadaan dari Casemiro, apakah memang akan diperpanjang akhir musim nanti atau memang ya dia akan selesai di musim panas tahun 2026 ini. Dan ada satu lagi kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan Oliver Glasner ini ya. Jadi manajer ataupun head coach dari Crystal Palace, Oliver Glasner, dikabarkan
dipastikan oleh Fabrizio Romano dia tidak menandatangani kontrak baru di Crystal Palace. Artinya apa? Artinya dia akan selesai di musim panas nanti. Dan nama ini selalu dikaitkan dengan Manchester United. Manajer dari Crystal Palace ini ya, Fabrizio Romano menambahkan bahwa ya Manchester United ini menginginkan seorang manajer yang punya pengalaman di Premier League, dan Oliver Glasner memiliki hal tersebut. Glasner dikabarkan bisa menjadi opsi untuk head coach permanen Manchester United. Dan Fabrizio Romano mengatakan dia menjadi sebuah nama yang dipertimbangkan, tapi saat ini masih terlalu awal untuk mengatakan siapa yang akan jadi favorit untuk posisi head coach baru Manchester United di musim depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat FUMU United kabar-kabar tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.